Assalamualaikum. Kisah selanjutnya Chandragupta adalah Danananda pergi di medan pertempuran yang saat itu belum dimulai, di mana sebelumnya Amatya sudah sampai duluan. Danananda datang dengan wajah bengisnya. Lalu dia menunjukkan tangannya yang dipenuhi darah Tarini ke arah Chandragupta. Ia mengatakan ini darah dua orang yang bahkan tak pernah kubayangkan kalau aku bisa membunuhnya. Ini adalah darah Tarini beserta anakku, kata Danananda. Chandragupta dan lainnya pun terkejut. Lebih lanjut, Danananda mengatakan, kau ini adalah bukti kalau aku tidak takut dan tidak tunduk terhadap perasaan. Akulah yang paling kuat dan tidak terkalahkan, kata Danananda. Mendengar itu, Chandragupta mengatakan, kalau sikapmu ini malah semakin menunjukkan kamu takut. Lihatlah sekarang, kau kini terlihat bingung dan ketakutan akan kehilangan tahtamu, kata Chandragupta. Chanakya juga mengatakan, lebih baik kau Danananda menyerah karena belum terlambat untuk melepaskan tahtamu. Sudah saatnya kiranya kekejaman Raja Magadha harus berakhir. Jika tidak hari ini, kau akan hancur dengan hina, kata Chanakya. Danananda saat itu meremehkan mereka karena tentaranya terlihat lebih sedikit, tapi dia tidak tahu kerajaan yang lain telah mendukung Chandragupta karena Chandragupta berjasa melepaskan para pangeran. Melihat para raja dan pasukan lain bergabung ke Chandragupta, terlihat Danananda sedikit takut, walau dia berusaha menyembunyikannya. Durdara yang saat itu masih berada di medan perang mengatakan kalau dia telah melakukan mediasi ke kerajaan untuk mendukung Chandragupta. Karena aku tak mau ikut berdosa akan kekejamanmu, kata Durdara. Danananda yang mendengarnya sangat jengkel, kata Durdara, dan dia berjanji akan memberikan kepala Chandragupta di hadapan Durdara. Sebelum perang dimulai, meminta Setulbhadra membawa pergi Durdara. Lalu Chandragupta turun dari kuda dan melakukan ritual mengambil tanah India dan mengoleskannya di dahinya. Dan perang pun dimulai. Dalam sebuah kesempatan, Chandragupta mencoba membunuh Danananda dengan melempar tombak, tapi Danananda bisa menghindar. Chanakya yang melihat Danananda mulai tersudut karena tentaranya sudah banyak mati, meminta Avanti, Setul, dan Malekutu segera menyerang pasukan Magadha yang ada di hutan untuk menguasai istana sebelum mereka bergabung dan membawa Danananda lebih kuat. Danananda yang sudah semakin tersudut mempertanyakan pasukan Selukas yang belum datang untuk membantunya, lalu diperlihatkan Selukas yang kini gendut. Pemeran Selukas diganti. Ajudannya bertanya, mengapa Selukas tidak membantu Danananda dalam peperangan? Selukas mengatakan kalau dia tak peduli siapa yang menang dalam pertempuran ini. Aku memiliki cara sendiri untuk menguasai India. Danananda ku ajak sebagai teman agar kita bisa memasuki India saja. Dan sekarang biarkan mereka berperang. Siapapun pemenangnya akan mudah aku kalahkan. Ibarat kedua singa yang sedang bertarung, yang menang itu adalah singa yang ketiga karena hasilnya yang lain sudah lama dan luka, kata Selukas. Walaupun begitu aku berharap Chandragupta yang menang karena aku ingin membalas dendamku dulu padanya, kata Selukas. Di dalam hutan, Setulbhadra, Raja Avanti, dan Malekutu mulai untuk melawan para tentara sampai-sampai mereka berpikir kalau ini adalah akhir mereka. Tetapi Malekutu meminta mereka untuk tetap berjuang karena Chandragupta bergantung pada kita, kata Malekutu. Lalu tiba-tiba datang bantuan dari Durdara. Dengan mengejutkan, Durdara ikut dalam pertempuran dan telah memakai baju merahnya. Keberaniannya kini sudah sama seperti keberanian Ratu Mura. Amatya saat itu marah terhadap pengkhianatan Durdara yang semakin menjadi kepada mereka. Tanpa pikir panjang, Amatya memerintahkan tentara untuk memanah Durdara. Untung dengan cepat Setulbhadra dan yang lainnya melindungi Durdara dengan perisai saat itu juga. Durdara meminta Malekutu untuk kembali bergabung bersama Chandragupta karena mereka membutuhkan bantuannya.
Kembali ke Chandragupta. Chandragupta dan Dudara yang saat itu masih bertarung melihat malaikat itu datang membuat Danananda bingung. Mengapa malaikat itu selamat padahal Amatya sudah dikerahkan? Tanya Danananda. Lalu terlihat juga Amatya datang dengan wajah yang lesu. Artinya Amatya gagal melaksanakan tugasnya. Danananda yang melihat situasi itu sangat marah dan akan segera menyerang Chandragupta. Tapi trompetnya telah berbunyi, membuat mereka pun berhenti. Seperti biasa, Danananda tidak peduli terhadap trompet itu. Dia tetap ingin menyerang Chandragupta, melanggar peraturan peperangan. Amatya beserta tentaranya pun menghentikan Danananda dan memaksa Danananda untuk mundur karena waktu sudah habis. Saat mereka semua mundur, baik Chandragupta dan Danananda, malaikat itu saat itu meragukan Danananda. Dia berjalan pergi dengan tetap di belakang Chandragupta. Ternyata benar, kepengejutan Danananda yang suka menyerang dari belakang dilakukannya. Dia memegang busur panah dan melepaskannya ke arah Chandragupta. Dengan cepat malaikat itu yang sudah membaca itu langsung mengorbankan dirinya, sehingga dia terkena panah dari Danananda. Malaikat itu pun jatuh. Chandragupta sangat sedih melihat malaikat itu yang sudah mengorbankan dirinya sendiri. Chandragupta bertanya, mengapa malaikat itu tidak berteriak saja agar dia bisa menghindar? Di saat kritisnya, malaikat itu meminta Chandragupta untuk tidak perlu bersedih. Dia merasa bangga berkorban untuk Chandragupta yang telah hidup bersamanya selama ini di penjara bawah tanah. Kau mengenalkan diriku tentang tujuan hidup, bukan sekedar hanya hidup, kata malaikat itu. Chandragupta menangis mengenang kebersamaan mereka selama ini yang berada di lubang yang sama, serta saat dia menobatkan malaikat itu sebagai pangeran kerajaan Paurav. Permintaan terakhir malaikat itu saat itu meminta Chanakya apa yang dimintanya sebelumnya. Chanakya ia mengangguk. Permintaan malaikat itu hanya Chanakya yang tahu saat itu. Chanakya pun mengumumkan semuanya bahwa permintaan malaikat itu adalah raja malaikat itu melimpahkan seluruh tanggung jawab dari kerajaan Paurav kepada Chandragupta. Chandragupta yang mendengarnya seakan tak percaya jika malaikat itu telah merencanakan ini sebelumnya. Dengan sedih, Chanakya mengambil pedang dan menobatkan Chandragupta sebagai raja untuk mewakili malaikat itu. Dan kini Chandragupta telah bertanggung jawab untuk pemerintahan kerajaan Paurav. Di saat terakhirnya, malaikat itu terlihat bahagia. Setelah penobatan itu, malaikat itu pun telah tiada. Malam hari, malaikat itu yang disemayamkan sebelum dikremasi. Raja-raja yang membantunya dalam peperangan sebelumnya memohon untuk izin pergi. Mereka tidak ingin untuk ikut berperang lagi setelah melihat kematian malaikat itu. Mereka trauma, mereka takut akan terjadi sesuatu dengan anak mereka, mengingat Danananda menghalalkan segala cara. Chandragupta yang mendengarnya tidak berusaha untuk membujuk raja-raja itu. Dia mengizinkan mereka pergi dan berterima kasih atas bantuan yang mereka berikan sebelumnya. Melihat itu, Dudara sempat protes atas pembiaran Chandragupta. Begitu Stula yang panik karena tentara mereka tentu tidak cukup untuk bertarung esok. Chandragupta hanya diam. Singkat cerita, malaikat itu akan dikremasi, tapi terlihat Chandragupta sedang menunggu sesuatu. Ternyata dia mengundang rakyat Magadha yang pro terhadapnya. Strategi ini dilakukan untuk membujuk rakyat agar terlibat dalam pertempuran, tetapi bukan sebagai tentara. Chandragupta meminta mereka mau menunjukkan sikap mereka untuk menentang Danananda. Rakyat Magadha saat itu hanya diam dan takut untuk bersuara karena pasca kematian malaikat itu semangat revolusi mereka juga goyah. Maka Chandragupta meminta warga untuk balik ke rumah masing-masing, tapi meminta mereka untuk meletakkan bulu burung merak di depan rumah mereka agar Chandragupta tahu siapa yang mendukung revolusi ini. Setelah menyampaikan itu, malaikat itu pun dikremasi. Singkat cerita, pagi pun tiba, namun sayang tak ada satupun bulu merak yang terkumpul. Artinya mereka kini sendiri dalam pertempuran ini. Dalam pertempuran ini, Chandragupta tak menyerah begitu saja, walau kalah jumlah. Ketika Danananda muncul, dia terlihat sangat kuat karena dia menaiki seekor gajah. Tidak ada yang bisa menyerang Danananda di atas gajah.
Di saat krusial seperti itu, rakyat Magadha datang untuk membantu. Walaupun terlambat, mereka menghadap Chanakya dan meminta maaf jika terlambat. Lalu meminta Chanakya memberitahu apa yang bisa mereka bantu. Chanakya tersenyum dan mengatakan kalau mereka tidak terlambat dan bahkan mereka datang tepat waktu. Lalu terlihat rakyat Magadha memasuki pertempuran dengan membawa alat-alat yang bisa membuat keributan serta melempari batu hingga Gajah dan Nanda terlihat panik. Tapi itu belum membuat Danananda turun sampai mereka melemparkan kendi berisi lebah yang pernah dilakukan oleh Setrubhadra. Lebah itu pun menyerang Gajah dan Danananda. Karena tak tahan, Danananda pun turun dari Gajah untuk bertarung pedang. Chandragupta mengatakan, "Aku memberikanmu kesempatan terakhir untuk melindungi tahtamu." Mereka pun berduel. Tak cukup susah untuk membuat Danananda jatuh. Walau Danananda yang sudah sangat takut tak bisa berbuat apa-apa, tak banyak membuang-buang waktu kesempatan, Chandragupta siap menebas leher Danananda. Tetapi ketika pedang Chandragupta sudah di leher Danananda, Dodara berteriak memohon Chandragupta mengampuni kakaknya. Dodara memohon karena bagaimanapun dia menyayangi kakaknya. Saat itu Chandragupta tidak mau mendengar Dodara karena permintaan Dodara itu sama saja menghina orang-orang yang sudah gugur serta pertua gurunya Chanakya. Tapi saat itu Chanakya meminta Chandragupta melepaskannya. Walau berat, Chandragupta mematuhi perintah Chanakya. Adegan berikutnya, mereka semua pun telah kembali ke istana Magadha. Di hadapan seluruh rakyat Magadha, Chandragupta menghinakan Danananda dan Amatya. Mereka diusir dari Magadha. Amatya emosi saat itu, tapi Danananda memintanya tenang sebelum pergi. Danananda meminta Chandragupta bersiap karena dia pasti akan datang untuk membalaskan dendamnya. Dalam penghinaan, Danananda terusir dari kerajaan sendiri dan Chandragupta diumumkan sebagai raja yang telah menguasai Magadha. Seluruh rakyat Magadha diminta bersukacita karena kini mereka telah lepas dari belenggu penderitaan Danananda. Terlihat rakyat Magadha sangat bahagia. Saat Chandragupta dibawa ke tahta Magadha untuk mendudukinya, Chandragupta malah menghancurkan tahta itu. Dia tak suka dengan tahta yang begitu banyak membuat penderitaan. Maka dari itu Chandragupta akan merenovasi tahta sebelum penobatan resminya. Sekian.